Oke, kembali lagi di gambar generasi AI Indonesia. Kali ini saya akan membahas Q&A, semua bahasan pemula pada gambar AI, Stable Diffusion Automatic 1111. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian seputar pemula, lokal, web UI, Android, dan sebagainya. Pertanyaan pertama seputar lokal, kenapa saya dahulukan seputar lokal? Karena kebanyakan orang yang bertanya sering menanyakan error-error pada lokal. Oke, pertanyaan pertama, lokal tuh apa ya Bang? Maaf masih pemula. Nah, lokal itu kita menginstal Stable Diffusion-nya di PC atau laptop kalian sendiri. Oke, kemudian contoh, misalkan seperti error seperti ini, error seperti ini, kode seperti ini, kode seperti ini, errornya kenapa ya? Oke, jawaban saya simpel. Jika kalian tanya di Discord, pastikan dulu kronologi atau alur ceritanya. Jangan tiba-tiba kalian copy kode terus nanya, "Bang ini error kenapa? Bang ini error kenapa?" Gimana saya bisa bantu gitu kan? Paling enggak kalian kasih tahu lah alur ceritanya gimana, kejadian sampai kayak gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba kalian ngepost ini terus nanya ini error apa. Walaupun kadang bisa dilihat kayak misalkan model not found atau model ini. Kemungkinan kalian hanya mendownload Stable Diffusion-nya tapi modelnya tidak ada atau kalian belum mendownload. Jadi ya kalau lokal mesti download model sendiri dan pastikan kalian memberikan alur ceritanya dulu, oke? Kemudian yang kedua, pastikan spesifikasi komputer atau laptop kalian memenuhi untuk install lokal. Nah, mungkin ini blunder saya di video nomor 9 yang menjelaskan tentang lokal. Saya lupa untuk memberikan minimal spesifikasi. Karena itu saya akan menjelaskan caranya atau minimal speknya agar kalian bisa menginstal Stable Diffusion secara lokal, oke? Cara yang pertama, kalian buka Task Manager dengan memencet Ctrl Alt Del. Di sini saya praktekkan, namun karena recordnya tidak bisa, ini saya coba ya Ctrl Alt Del. Ini sebenarnya di sini ada pilihan Log Switch User, Sign Out, Change a Password, atau Task Manager. Kemudian cara yang kedua bisa kalian gunakan yang seperti ini di bagian taskbar, karena taskbar saya ketutupan tulisan yang di bawah sini. Jadi kalian bisa melihat gambar ini di bagian sebelah tanggal atau jam, cari aja posisi yang kosong sebelahnya sini, misalkan kalian klik kanan, kemudian pilih Task Manager, jangan lupa tab Performance, kemudian GPU kalian klik. Nah, di sini yang perlu kalian lihat adalah dedicated GPU memory. Pastikan di sini 4 GB. Jadi kalau ini kurang dari 4 GB dan kalian hanya punya shared, dipastikan itu akan 100% fail atau error. Jadi pastikan dulu. Namun jika sini sudah memenuhi atau di dedicated ada 4 GB, namun terdapat error, nah kalian bisa baru bertanya, entah mungkin kodenya salah atau alur penginstalannya salah. Jadi pastikan dulu ini adalah 4 GB. Oke, untuk memorinya atau RAM-nya ya bisa 8 atau 16, tapi lebih baik jika menggunakan 16 lah minimal. Oke, lanjut. Terus kalau lokal berapa ukurannya Bang? Kalau lokal kira-kira 12 GB. Dengan rincian seperti ini, 6 GB itu untuk aplikasi. Terus model tuh bisa 2 sampai 5 GB tergantung model yang kalian gunakan. Untuk LoRa dan lain-lain misalkan kayak ControlNet atau apapun itu ya bisa saja 100 sampai 1 GB tergantung berapa banyak LoRa atau berapa banyak ControlNet yang kalian download. Oke? Dan usahakan Python di C, terus habis itu Git di C, baru kalian menginstal Stable Diffusion-nya juga di C. Jadi jangan dipisah-pisah, misalkan Python-nya di D, Git-nya di D, terus Stable Diffusion-nya di C, itu kemungkinan akan terdapat error. Soalnya ada yang bertanya seperti itu, ternyata masalahnya dia menginstal Git dan Python-nya itu ada di D. Sedangkan Stable Diffusion-nya ada di C. Oke. Kemudian, halo Bang, mau tanya kalau folder Stable Diffusion dipindahkan ke D bisa jalan nggak ya?
disk C gue penuh. Nah, ini jawabannya seperti ini. Untuk main generatornya biarkan di C. Namun untuk model dan LoRa itu bisa dipindahkan menggunakan command line seperti ini. Kalian buka di mana kalian menginstal Stable Diffusion-nya, web UI user path, klik kanan edit. Nah, kalian tambahkan di sini. Lanjut. Pembahasan seputar VGA atau GPU. Min lebih prefer atau nyaman mana atau sama saja VGA dari AMD sama Nvidia buat jalanin program Stable Diffusion. Ke depan mau upgrade VGA soalnya. Ini benar nggak ya? Harusnya udah kuat Stable Diffusion kan ya? Nah, untuk jawabannya kita lihat saja apa yang ada atau sering digunakan oleh YouTuber-YouTuber lain atau yang sudah di-share di Tom Hardware ini. Perbandingan VGA. Di sini yang merah ini tim merah, maksudnya AMD, kalau yang hijau ini tim hijau atau Nvidia. Namun jika kalian bertanya apakah ini 100% benar, saya sendiri kurang tahu. Tapi paling tidak intinya kalian bisa melihat kira-kira tim hijau dan tim merah perbandingannya seperti ini. Dan lagi tim hijau seperti yang saya jelaskan di video nomor 10 bisa dipercepat dengan menggunakan tambahan command line. Oke. Kalau VGA AMD caranya sama kah? Bikin tutor untuk yang AMD dong. Nah, sebenarnya di video saya yang sebelumnya, di video nomor 9, di video ini sebenarnya saya sudah jelaskan untuk yang AMD. Caranya kalau untuk yang Nvidia kan kita menggunakan yang langsung dari halaman utama Stable Diffusion-nya. Stable Diffusion Automatic 1111 ini kode yang di copy. Namun untuk yang AMD kalian bisa pakai kodenya itu yang ini. Oke. Jadi kodenya di sini yang membedakan itu cuman kodenya doang. Jadi pastikan dulu kalian menginstalnya itu kode untuk AMD atau untuk Nvidia. Takutnya kalian memakai VGA AMD tapi kodenya Nvidia. Jadi kan nanti error. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Terus tambahan jika kalian ingin mengganti VGA dan tim hijau, di tim hijau kan ada pilihan antara VRAM gede atau TI. Nah, di sini untuk saya pribadi, saya memilih VRAM gede. Kenapa? Karena seperti ControlNet atau ekstensi-ekstensi yang lain itu kebanyakan menggunakan VRAM. Namun jika kalian memilih TI, generasinya memang lebih cepat, namun harganya bisa setara atau lebih mahal daripada yang VRAM gede. Kita coba saja misalkan 3060, lebih mahal dari ini. Ya walaupun lebih kenceng, cuman kan VRAM-nya juga lebih kecil daripada yang VRAM gede. Tapi semua tergantung pilihan kalian sendiri. Jika kalian memakainya tidak hanya untuk menggambar, namun bisa digunakan untuk ngegame ataupun yang lain, TI juga nggak masalah. Dan juga TI kan lebih cepat, namun VRAM-nya nanti dapatnya kecil dengan harga yang sama. Jadi balik lagi, apa kebutuhan kalian, silakan kalian pilih atau pertimbangkan sendiri. Dan sebagai tambahan juga, kemarin sepertinya ada yang bertanya menggunakan 2060 ingin ganti ke 3060. Jika kalian lihat di website tadi selisihnya tidak terlalu besar, saranku sih mending jangan mengganti. Mending pakai itu aja kalau sekiranya cukup. Jadi ya tergantung ke kalian gimana lah. Kalau upgrade-nya nggak terlalu loncat banget, mending pakai yang sudah ada saja, oke? Terus lanjut ke install di lokal, kalau PC speknya rendah bisa nggak mas? Misal RAM 4 tanpa VGA. Nah ini sebenarnya antara bisa dan nggak bisa. Jadi kalau bisa, kalian itu menggunakan CPU atau prosesor untuk menggenerate gambar atau generasi gambar. Dan info yang saya dapatkan kalau menggunakan CPU untuk resolusi 512 x 512 saja,
itu memakan waktu 10-20 menit tergantung CPU yang kalian gunakan. Jadi ya terserah sih kalian mau pakai yang mana, CPU atau GPU, tapi ya generasinya lebih lama. Jadi jawabannya antara bisa dan tidak bisa. Oke, lanjut. Pertanyaan ini ada yang memakai RX 6600 XT dan tidak bisa pakai high-res. Nah, kemungkinan bisa saja yang dipakai adalah CPU, atau kalau kita lihat 6600 kan setara 3060. Namun kenapa generasinya lambat? Antara yang digunakan CPU atau seperti gambar ini. 6600 XT itu generasinya 2,2 iteration per second. Sedangkan kalau 3060 7. Jadi ya mungkin emang VGA-nya yang lambat ataupun generasinya menggunakan prosesor. Oke, namun karena saya tidak punya VGA AMD, saya tidak mau mengatakan ini 100% benar. Jadi untuk kalian yang memiliki VGA AMD dan mencoba menginstal lokal, kalian bisa menuliskan di komentar, misalkan VGA kalian AMD yang tipe apa, untuk mengenerate 512 kali 512 waktunya berapa, kalian bisa menuliskan di komentar, oke? Lanjut pertanyaan seputar pemula, saya kira lokalnya sudah cukup sampai situ saja. Oke, jika kalian pemula sekali dan ingin mencoba belajar Stable Diffusion atau gambar AI, oh iya, ada nggak video belajar ini dari awal, Kak? Kebetulan saya awam banget memakai AI, Kak. Nah, ini caranya kalian melihat videoku mulai dari video 0. Video 0 ini menjelaskan apa itu model, checkpoint, atau shape tensor. Nah, seperti itu atau yang lainnya, dasar-dasar tentang gambar AI. Oke, jadi video 0 ini, atau saya tunjukkan videonya, video yang ini. Jadi perlu kalian tonton mulai dari 0 dulu kalau kalian kurang paham mengenai dasar-dasar gambar AI. Kemudian dilanjutkan nomor 1 untuk mengetes yang langsung bisa kalian coba menggambar menggunakan teks tanpa nginstal, tanpa apapun. Asal kalian punya Google langsung bisa menggambar. Oke, lanjut. Setelah video 0 kemudian video 1 lanjut ke video 2 dalam kurung 11. Kenapa 211? Dulu tutorial saya menggunakan Google Colab dengan tambahan Google Drive. Karena Colab dengan tambahan Google Drive itu lebih simpel dan juga bisa kita atur atau simpan, atau kalau kita mulai lagi itu settingnya tidak terlalu banyak dan file yang lama-lama itu masih disimpan di Google Drive. Karena Colab-nya ini sudah tidak bisa dipakai, kemudian saya tambahkan baca pin komen. Pin komen itu yang paling atas seperti ini, tuh. Namun kadang orang tidak membaca ini langsung dipraktekkan, jadi kebanyakan banyak yang gagal. Oke, karena ya pada intinya semua yang gratis pasti berakhir, jadi kita perlu menjadi pro. Nah, untuk itu saya carikan yang ada di nomor 11. Ini masih bisa digunakan, cuman kekurangannya dia tidak terhubung dengan Google Drive. Jadi kalian jika belum paham apa itu Colab, bisa melihat video ini bagaimana memulai, bagaimana menghentikan, bagaimana dan lain-lainnya di sini, namun prakteknya ada di video nomor 11. Oke. Soalnya kemarin ada yang bertanya, "Bang, cara stopnya gimana?" Padahal kalau ada tombol play seperti ini, harusnya kan ganti jadi tombol stop kan, atau pause seperti ini. Jadi di situ. Untuk itu kalian perlu memahami dulu bagaimana cara menggunakan Colab di sini, kemudian prakteknya di nomor 11. Dan kemudian dilanjutkan di nomor 3, 4, 5, dan seterusnya sampai kalian paham. Oke. Dan kemudian community tab di YouTube. Oke, ini lupa.
Balik lagi, Community tab. Nah, error yang ada pada di video 2 saya jelaskan dengan mengupdate status yang ada di Community tab. Jadi kalian coba-coba cek, siapa tahu ada pemberitahuan apa. Misalkan kalian mencoba kodenya error. Nah, kalian pastikan dulu di sini ada update atau tidak. Kalau ada update, kemungkinan apa update-nya. Seperti ini juga setelah 2 hari atau 3 hari, entah pokoknya ini saya update penjelasan jika nomor 2 tidak bisa menggunakan nomor 11. Nah, intinya seperti itulah. Ataupun misalkan waktu lebaran kemarin ada yang request bikin video, namun di rumah masih repot, jadi ya saya update seperti ini gitu. Jadi pastikan juga Community tab. Lanjut. Kejujuran itu penting, kenapa? Nah, seperti ini, misalkan kalian bertanya, namun kalian masih pemula sekali, kalian tidak jujur, dan langsung menanyakan, Bang ini kenapa gitu kan. Saya menjelaskan panjang lebar, namun kalian sendiri pasti tidak akan paham. Mending baiknya kalian ngomong, Bang saya menonton video ini, hanya video ini, dan saya tidak paham. Jadi saya perlu melihat video berapa dulu agar bisa melihat video ini dan paham. Nah, seperti itu lebih gampang. Jadi kalian perlu jujur dulu daripada kalian bertanya, terus saya menjelaskan. Nah, akhirnya tidak ketemu. Soalnya kalian nggak ngerti, saya sendiri yang terlalu over menjelaskan. Oke? Intinya kalian jujur, jika belum paham mending ya bertanya atau lebih baik kalian memberitahu saya biar saya lebih gampang mengarahkan. Karena itu kejujuran penting. Dan juga semua tidak ada yang instan. Oke? Jika kalian benar-benar pemula sekali, mending tonton videonya, jangan di skip-skip daripada ada sesuatu yang kalian lewatkan. Oke? Seperti contohnya saya akan berikan di next slide. Oke, pertanyaan seputar web UI. Oke. Seperti ini, notebook itu kayak gimana ya? Aku cuma asal klik link abang yang di video 11. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau kalian pemula langsung loncat ke video 11, tidak melihat video 2 dulu atau video 0 dulu atau 1 terus 2 gitu kan. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul. Kemudian mohon bantuannya Bang, gue nggak bisa pasang Stable Diffusion padahal udah ikutin tutor di GGAI. Nggak ada URL-nya yang kayak dikasih tahu itu. Nah, padahal saya sudah jelaskan di deskripsi itu ada video 11. Oke, di video 11 ini atau video-video yang lain di bawahnya sudah saya tuliskan. Jadi kalau notebook, misalkan notebook, kalian butuhnya notebook, bisa kalian gunakan ini. Jadi deskripsi itu yang ada di bawah video ini, bisa kalian pencet tombol yang ini, show more. Atau tambah atau apa ya kalau bahasa Indonesianya, pokoknya itulah. Di bagian bawahnya sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini nih, oke saya bacakan saja. Alhamdulillah udah bisa Bang Mel, tapi ini masih muter terus Bang, belum selesai kah? Bakah? Nah, padahal yang dia kasih itu ada link 3, kemudian bisa menampilkan gambar seperti ini. Kadang saya kalau ketemu pertanyaan seperti ini, karena kita hidup di WKWK land atau di Indonesia, ya saya kadang cuma ngakak, tapi kadang juga merasa sedih gitu kan. Padahal ini kan sudah ada di video 11 ya kan. Kalau linknya udah muncul, terus bisa kalian buka, berarti kan kalian tinggal gambar. Nah sekarang di sini yang jadi pertanyaan saya balikan lagi ke kalian. Apakah tutorial saya kurang jelas? Atau kalian itu hanya mencoba tanpa melihat video saya? Lalu apa gunanya saya membuat video jika kalian hanya ingin langsung instan, tanpa memperhatikan apa yang saya ajarkan?
Ya, kalian bisa komen dan menilai sendirilah bagaimana harusnya saya bersikap jika menemukan hal yang seperti ini. Namun tak masalah, untuk semua yang ingin belajar, apapun pertanyaan kalian pasti saya jawab. Jangan sampai lelah untuk bertanya jika kalian masih ingin terus belajar. Namun ya, setidaknya kalian belajar dulu dengan menonton video-video saya, oke? Lanjut. Buat konten jelasin checkpoint atau model bang. Checkpoint itu apaan? Apa bedanya sama LoRa? Terus, bang safe tensor itu apa? Nah, seperti ini kan sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini di video 0 itu ada. Jadi kalian tinggal menonton saja bedanya apa. Karena itu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan serupa seperti ini, ya cobalah kalian tonton-tonton dulu. Dan juga kenapa saya membuat Q&A ini agar kalian tidak menanyakan sesuatu yang sudah ada di video yang saya buat. Oke. Kemudian bang, waktu memilih model di video 11 itu cuma bisa milih yang disediain nggak? Aku tanyain terus bang, biar ada temen ngobrol. Gimana menurut kalian? Padahal model itu kan sudah saya jelaskan juga, cara milihnya, cara nginstalnya, cara downloadnya. Ngetrol apa gimana orang-orang ini? Ya walaupun pada akhirnya dia sudah bisa bertanya sampai menggunakan prom atau control net. Kayaknya udah belajar nih. Sacred Pilgrim. Kita lihat di Discord. Nah, ini dia sudah mulai belajar control net juga. Ya, seperti itu. Ya, mungkin entahlah orang ini ngetrol atau gimana ya. Bukannya biar ada teman ngobrol tapi bahasanya kan juga banyak gitu kan. Saya juga perlu menyiapkan materi atau yang lain gitu kan. Jadi kalau bisa menonton videonya kalian tontonlah daripada bertanya apa yang sudah ada gitu kan. Oke. Kemudian soal disconnect itu kan. Nah, ini tuh ada di video nomor 2. Jadi waktu itu kemungkinan saya blunder. Nah, ini blunder saya yang kedua setelah yang pertama tadi blunder saya tidak menyantumkan spesifikasi. Blunder saya yang kedua karena saya kebanyakan memakai lokal. Jadi kadang kurang ngecek yang ada di web UI. Jadi 3 hari atau 4 hari saya telat info kalau yang link ada dan terhubung dengan Google Drive itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau muncul seperti ini lagi nanti, jika kalian menggunakan collab yang ada di video nomor 11 dan disconnect lagi, bisa jadi collabnya atau collabnya udah tidak bisa dipakai lagi. Jadi pastikan notebooknya atau collabnya. Jadi ada yang bertanya notebook atau collab atau kode itu apa ya, ini collab atau kode itu sama saja lah istilahnya. Jadi kalau error atau disconnect lagi, kemungkinan saya akan carikan lagi. Oke. Jadi kabari saya kalau terjadi seperti ini. Kemudian Kironipon bilang yang collab kah? Ya, waduh kalau pakai gitu cepat disconnectnya bang. Terus setelah saya gali-gali, nah seperti ini. Ternyata kode yang dia dapatkan itu dari YouTuber sebelah. Karena itu, jika kalian belum mencoba sendiri, jangan mengatakan DC-DC. Jadi kalau kalian mengambil kodenya dari tempat lain, jangan mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kan saya sendiri kadang mikir gitu kan, apa udah mati beneran yang 11 gitu kan. Jadi saya mesti perlu cariin yang bisa lagi agar kalian bisa lanjut belajar gitu kan. Jadi jangan berkata kalau belum mencoba, oke? Nah, dan pada akhirnya kan dia sendiri sudah mencoba memakai 1 jam dan tidak diisi, oke? Karena itu ya seperti tadi lah. Lanjut saja. Cara nambah LoRa dari link langsung download biar masuk ke folder LoRa gimana ya bang? Karena ini saya masih menggunakan collab atau notebook atau kode yang terhubung dengan Google Drive, makanya saya jawabnya seperti ini. Tinggal masukkan ke folder LoRa di Google Drive. Seperti itu. Namun
seperti yang ada di video sebelah sini kan menggunakan batch link downloader. Jadi kita tinggal memasukkan link LoRa ataupun model ataupun VAI, langsung dia bisa masuk ke dalam Stable Diffusion-nya. Ini juga bisa dipakai di lokal. Walaupun ini kan untuk web UI kan, tutorial untuk web UI, tapi kalian bisa menginstal ekstensinya tersendiri, ekstensi batch link downloader ini. Saya sendiri masih perlu belajar, jadi jika ada info saya yang miss, bantuan dan masukan kalian juga membantu perkembangan channel ini. Oke, lanjut. Ini masih seputar web UI. Bang, kalau akun kita batas GPU-nya habis, masih bisa bikin atau gimana? Terus habis itu screenshot seperti ini, cannot connect to GPU. Atau yang seperti ini, torch is not able to use GPU. Nah, seperti ini itu artinya GPU yang disediakan itu sudah habis. Jadi kita perlu mengganti akun. Namun yang perlu kalian perhatikan seperti ini, sebenarnya saya sudah memberikan peringatan atau ya apalah ini, pokoknya intinya bisa kalian lihat sendiri di video nomor 11. Seperti itu, ada batas minimalnya dan waktu cooldown-nya bisa digunakan lagi berapa jam gitu kan. Nah, kadang saya gimana ya harus menjelaskan. Padahal di sini kan sudah ada, tinggal kalian tonton. Atau kadang saya tuliskan di bagian deskripsi untuk cooldown atau untuk berapa lama pemakaian, nah seperti itu. Namun mungkin kalian sendiri kurang atau malas menonton, ya sudahlah. Oke, lanjut aja. Terus ini pembahasan masih web UI lagi. Oh, jadi ini tuh solusi yang mau gratis dan fiturnya lengkap, tapi mengorbankan waktu. Sementara yang web di video sebelumnya itu yang mau cari cepat asal mau berbayar. Ini mungkin belajar kali ya, kok berbayar. Nah, ini perbandingannya antara yang nomor 2 sama nomor 1 sih. Jadi emang kalau kita menggunakan web UI kan lebih lengkap. Sedangkan kalau yang ada di web-web itu kan cuman buat nyoba-nyoba, ya bisa sih dibuat lebih bagus, tapi mesti apa ya, kurang lah intinya, tetap kan nggak ada ekstensi-ekstensi yang bisa kita install atau sebagainya. Terus ini juga sama perbandingan dengan Android. Wah, SD yang versi Android banyak bedanya ya. Stable Diffusion itu kalau sama Yodayo bagusan mana bang? Nah ini sama kan. Will jadi yang di Android kan rata-rata aplikasi atau build jadi seperti web-web gratisan atau web-web yang berbayar. Jadi ya kalau ingin mengotak-atik dengan menambahkan ekstensi-ekstensi, ya mending pakai Stable Diffusion. Namun kalau kalian ingin cepatnya ya pakai yang web berbayar atau gratisan. Ya ada juga yang berbayar tapi fiturnya lengkap tuh juga ada. Namun ya terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, terus lanjut. Bikin tutorial pakai Android dong. Kalau di handphone bisa nggak? Di HP bisa nggak? Nah ini sebenarnya caranya gampang. Seperti yang ada di video nomor 11. Ya kan, video ini. Namun kalau di sini kan saya membukanya pakai PC. Kalian itu tinggal membuka YouTube di HP, mengeklik tombol ini, lalu ntar terbuka browser yang kalian gunakan, ya kan? Langsung saja setelah browsernya terbuka, kalian ikuti langkah-langkah di video ini, maka sudah bisa kalian gunakan. Jadi seperti itu aja, aslinya simpel. Namun ya kalau kalian kurang paham, mungkin saya akan bikinkan video, namun kurang lebih caranya seperti itu. Kemudian lanjut, bang, cara install Stable Diffusion di Android bisa nggak bang yang unlimited GPU? Kalau yang diminta unlimited yang seperti install lokal gitu kurang tahu ya. Kalau kalian menggunakan web UI atau collab atau notebook itu kemungkinan masih bisa. Ya bisa sih, bukan kemungkinan lagi. Namun kalau untuk yang unlimited ini, yang install kayak di lokal itu kayaknya nggak bisa. Atau saya belum nemu info yang menjelaskan tentang ini.
sudah hampir penghujung. Sebagai bonus seputar Discord, jika kalian baru di Discord, ini saya bahas nih. Discord ini app apa ya? Nah, jadi Discord itu kurang lebih kita bisa voice, chat, atau share gambar atau video. Jadi ya kayak WA, grup WA lah kalau kalian nggak paham Discord itu. Jadi seperti contohnya seperti ini, bisa chat atau bisa voice, kita bisa masuk voice atau bisa juga share screen. Misalkan kalian ingin bertanya sesuatu, sebenarnya bisa share screen juga di sini. Bisa kalian tunjukkan gitu kan, apa-apa atau bertanya-bertanya, ngobrol gitu kan. Atau juga share video, share gambar seperti itu. Oke, lanjut. Lanjutnya di sini ada pin, search atau pencarian ataupun role. Oke. Dimulai dari pin dulu. Saya tunjukkan. Jadi pin itu ada di atas ini. Jika kalian bertanya sesuatu lalu saya menyebutkan coba buka pin dulu gitu kan. Misalkan kalian nggak ngerti cara ngetes spek. Nah, di sini speknya tuh sudah saya pin caranya di sini. Jadi pin itu sesuatu yang penting lah istilahnya. Jadi bisa kalian cek di sini. Kemungkinan nanti juga saya akan perbarui atau sesuatu apa yang penting di pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin jawabannya akan saya pin di sini gitu kan. Jadi jangan lupa cek pin di sini. Kalau kalian nggak ngerti tempatnya pin itu di mana. Kemudian pencarian atau search itu di atas ini. Misalkan kalian ingin mencari sesuatu yang berhubungan tentang LoRa, kalian ketik saja LoRa. Kan seperti itu. Maka pertanyaan-pertanyaan atau apa yang telah dituliskan orang-orang akan muncul di sini. Yang berhubungan dengan LoRa ataupun model ataupun yang lainnya itu bisa kalian cari. Jadi sebelum bertanya bisa kalian coba cari dulu apakah pertanyaan kalian itu sekiranya udah pernah ditanyakan oleh orang lain. Jadi carinya di atas ini, oke. Kemudian untuk lanjutannya role ya, role itu bisa kalian pilih di sini. Nah, role itu bisa memberikan kalian warna dan juga membagi tempat kalian. Misalkan di sini kan ada girl, ada boy. Nah, di sini girl nanti bisa ada di sini misalkan. Jadi kalian kalau emang cewek ambil ini, kalau emang cowok ambil ini. Atau kalian memakai lokal pakai yang ini. Atau web UI pakai yang ini. Bisa kalian react atau klik salah satu tombol atau keduanya jika kalian memang menggunakan keduanya atau yang lain ini. Dan untuk tambahan role ini tersendiri syaratnya. Oke, kira-kira seperti itu dan kalian mendapatkan warna. Jadi jangan heran kalau ada yang warnanya berbeda gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir tadi, jika kalian terbiasa dengan Discord dan akhirnya sering bertanya di sana, kalian jangan sampai lupa komen di channel ini. Karena jika tidak ada komen di video yang saya buat, channel ini juga nggak bisa naik. Jika channel ini nggak naik, saya nggak bisa beli kuota. Jadi jangan lupa kalian untuk komen-komen di channel ini, walaupun terkadang kalian chat di Discord juga. Oke, sebagai penutupan, semua pertanyaan yang saya bahas di sini semoga tidak menyinggung perasaan orang yang telah bertanya. Semua ini demi mempermudah pembelajaran. Karena itu saya mengambil beberapa contoh. Dan sebab itu saya membuat Q&A ini. Dan juga bisa saja info di sini suatu saat tidak relevan. Jadi pastikan pin atau community tab di YouTube ataupun mungkin di Discord untuk perbaruan info. Saya kira seperti itu. Terima kasih yang udah menonton sampai habis dan semoga saja video ini bermanfaat. Jika kalian suka kalian like. Jika tidak suka kalian pencet tombol dislike-nya 2 kali biar lebih mantap. Jangan lupa komen, share, subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya.